kita simak Bunda sekalian, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Udah, Mbak? Nungguin ya? Dicobain. Lotion Ini apa yang ini? Ini Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Suara ibu, suara surga. Kalau Bilal bin Rabah terdengar suara terompahnya di surga. Kalau ibu suaranya udah di surga. Kenapa? Karena berada di Raudhatul Jannah, di Raudhah, yaitu di taman surga, yaitu di majelis ini, di taman surga. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Wa syukur. Asyik. Alhamdulillah. Asyik. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wala quwwata illa billahil. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Rawahu Tabrani. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkah di Masjid Imaduddin, masjid yang megah, masjid yang mendatangkan sa'adah,
masjid yang dahsyat yang sudah bertahun-tahun saya di sini, setahun sekali 2 kali, kadang-kadang. Semoga menjadi jalan cinta untuk kita semua. Amin. Dan pagi ini saya bersyukur dengan rahmat dan cintanya Allah. Kalau ngundang minggu depan saya nggak bisa, depannya lagi nggak bisa. Sudah full di bulan Agustus. Besok saya jam subuh di BSD kajian namanya KAS. Kalau tadi subuh namanya KIS, kajian Islam Sabtu subuh, KIS. Kalau ke ibu KIS. Kalau Sabtu subuh namanya KAS, kajian Ahad subuh. Kalau sekarang kajian Sabtu duha, KSD. Apa? KSD. Jam 11 menit insyaallah saya kaget ya, terbang ke Mekah, ke Mekah, Jeddah, ke Mekah insyaallah. Besok malam saya sudah umroh. Alhamdulillah. Kamis malam sudah sampai di Indonesia lagi, cuma 5 hari. Kemudian Jumat sudah khutbah di Al-Hakim, Bentar Loka, BSD. Sabtu pagi sudah ngisi KIS, kajian Islam Sabtu subuh di BSD. Kemudian Ahadnya Sabtu jam 8 insyaallah ngisi materi tentang umroh mudah sa'adah. Kemudian tanggal 7 berangkat lagi umroh lagi. Alhamdulillah wa syukru. Asik bilang jos, asik. Alhamdulillah. Yang ketiga dan yang kesekian kali, luar biasa, saya demi Allah kangen sama ibu. Alhamdulillah. Kalau ibu kan enggak. Enggak nanya soal itu. Alhamdulillah. Kenapa kok sama kangen? Karena cinta itu mendekat, melekat, merapat. Semakin dekat semakin dekat semakin hangat. Semakin hangat semakin nikmat. Semakin nikmat semakin dan cinta itu bersama. Yang kedua, yuk salawat dan salam terutama baginda Rasul Muhammad. Semoga kita semua terikat, melekat sampai mendapat syafaat pada hari kiamat bersama Rasulullah Muhammad, mendapat tempat yang paling nikmat, yakni al-jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau al-jannah cuma satu, tapi kalau al-jannah panjang, surga. Alhamdulillah. Saya mau nanya, kira-kira ibu masuk surga apa enggak? Jawabannya masuk apa enggak? Masuk. Kenapa emang? Karena kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga, kata Rasul. Jadi ibu masuk surga. Cuma minta maaf, di surga nggak ada nenek-nenek. Saya minta maaf. Ada yang kayak saya gini, yang kayak mana ya? Udah nggak ada nih. Nanti berubah jadi ABG, atas bawah. Sekarang diganti gemoy. ABG atas bawah. Ya itu biar agak menyamarkan. Alhamdulillah. Yuk kita biar Adam salawat dulu, salawat Jibril ya.
habitan. Salah ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Gimana? Masya Allah. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sekarang Ibu. Yang mengaji di Imanuddin ini hidupnya insyaallah dirahmati, dicintai juga diberkahi, di akhirat mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih meriah. Sallallahu. Masuk TikTok. Yang tausiah namanya Tasil Amani, tinggalnya di BSD City, wajahnya sekali insya Allah penuh datang dengan cinta ilahi. Sallallahu. Tinggal di TikTok. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arushal Khafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya Arushal Khafiqaini, ya lebih semangat. Yang balik tiang kelihatan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Izin minum ya. Bismillah. Disimpan Bu, jangan di. Alhamdulillah, senang bahagia. Jibril menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Yang cerita Rasulullah, atani Jibril faqal, Jibril mendatangi aku lalu berpesan. Itu dipelanin suaranya itu. Apa pesannya Bu? Yang pertama, Jibril bicara, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, silahkan hidup sekehendakmu, semau-maumu, sakarep, sekeinginan, semau-mau, silahkan. Fa innaka mayyitun, ingat kamu akan mati. Disuruh bebas tapi kamu mati. Bagaimana kalau anak diomongin orang tua, "Hei anakku, silahkan kamu sekolah, nggak sekolah, kuliah, apa, terserah. Yang penting nanti kamu jadi sarjana, lalu kerja, punya duit banyak, kamu nikah, kamu kaya raya." Terus sekolah apa enggak? Sekolah apa enggak? Kuliah apa enggak? Silakan hidup semau kamu, tapi kamu mati. Dan mati itu harus bawa bekal. Silakan kamu nggak mau nikah, tapi kamu wajib punya anak, kata orang tuanya, berarti harus nikah. Silakan kamu kaya, tapi kamu nggak usah sekolah, nggak usah ngaji, nggak usah pinter. Bisa apa enggak? Bisa. Ngelanjutin kaya orang tua. Jibril berpesan Rasulullah, silahkan ya Rasulullah kamu hidup semau kamu, tapi ingat kamu mati. Saya tolong jawab Ibu, Bo, kalau Ibu pulang kampung bawa bekal apa enggak? Banyak apa dikit? Masya Allah. Yang enggak punya mobil, kredit itu di bulan Ramadan. Minjem atau nyewa. Kenapa emang? Biar di kampungnya terhormat, biar di kampungnya dianggap orang yang sukses, yang punya kampung. Saya dulu waktu zaman kuliah kalau nggak punya duit saya nggak pulang. Kenapa? Pulang itu ngabisin duit sama keluarga, mahal, duit banyak keluar.
kalau nggak punya duit saya nggak mau pulang. Kenapa? Malu. Kenapa Bu? Pulang kampung nggak punya bekal? Jawab dong. Pulang kampung nggak punya bekal? Tapi kok pulang juga namanya nggak tahu. Alias ada orang pulang kampung nggak punya bekal namanya nekat. Ibu mau ketemu Allah nggak punya bekal namanya nekat. Lo berani-berani amat mati gak punya bekal. Padahal tadi Ustazah Sandy terjemahnya oleh samar-samar saya namanya kok disebutnya Ananda sih tadi? Andin. Anhal. Allah ngomong begini. Gimana tadi lupa? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, laki atau perempuan, dia beriman, dia akan mendapatkan hidup yang enak, yang bahagia, yang kaya, thayyibah, kehidupan yang baik pasti Allah jamin. Kalau dia beramal dia berarti bekalnya apa? Iman, amal, soleh. Pulangnya enggak, matinya enggak nekat. Mati enggak bawa bekal, namanya mati nekat. Lo berani amat mati lo kagak punya bekal. Saya alhamdulillah ibu-ibu bekalnya banyak, alhamdulillah. Tadi saya lihat kenceng jalan itu, alhamdulillah berhenti terus tuh, diisi, berhenti diisi. Di tempat lain Bu pengajian sih, ya Allah, itu tahu nggak? Kenceng itu kayak mobil-mobilan, dorong terus, iya, dorong terus. Dikira mobil-mobilan. Di tempat lain Bu, kencengnya itu dibuat peti mati. Serius, peti mati. Jadi lo mati boleh, tapi masukin dulu supaya apa? Nggak malu ketemu Allah. Kenapa emang? Kalau orang udah mati lalu nggak bekal, pengen balik ke dunia, ya Allah balikin sebentar aja. Mau ngapain? Pengen sedekah. Ayo balikin lagi, ulangi. Tas gede-gede, masa ini lewatin doang. Emangnya lewat kereta, di jalan doang. Emangnya mobil-mobilan. Berhenti semenit masukin. Ya ulangi lagi. Satu, berarti hidup harus punya Siapa orang yang mudanya nggak mau lelah, hidupnya akan terbelah di masa tuanya. Di masa tuanya dia lalai, di masa mudanya lalai, di masa tuanya lunglai. Ibu, bapak sebelum jadi ibu, bapak kok hidupnya santai? Ingat di masa tuanya dia. Ibu di masa muda kemarin belajar giat, ngaji giat, usaha giat. Di masa tua menikmati. Tuh lihat yang sebelah sana, udah menikmati semuanya. Alhamdulillah. Mobilnya ada 4, rumahnya bertingkat. Kalau suaminya punya istri, dia ngomong,
istrinya cantik memikat. Empat. Mending ente mau. Ada yang ngadu, dokter, kalau suami dokter kan ustaz, boleh nggak nikah lagi? Boleh. Dia nanya, istri saya jawab boleh. Tapi bolehnya gimana? Boleh. Boleh apa enggak tuh? Yang ngerti, saya mengerti. Tapi kalau insya Allah boleh. Nah kalau itu beda. Cerita lagi, dia cerita ceramah, kan dia dokter. Jadi dia juga ngisi kajian-kajian gitu di Kementerian Kesehatan. Ibu-ibu yang baik, kalau pengen jadi istri yang baik, yang solehah adalah izinkan suaminya menikah. Di ujungnya nanya, kalau istri dokter gimana? Kalau saya mah jangan. Orang lain mah silakan. Buka minum sama datang. Masya Allah. Di sini ada dokter juga, dokter Widya. Mana Widya? Mana sekarang? Oh, di bawah. Alhamdulillah. Satu Bu ya, berarti hidup harus punya nggak semau-maunya. Kelihatannya sih silakan hidup semau kamu, tapi kamu mati. Berarti apa? Karena mati harus bawa apa bekalnya? Amanu wa amilus sholihat. Mosok lupa, kalau nadanya goyang ikut goyang. Amanu wa amilus sholihat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu takwa Allah. Sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu iman amal soleh. Satu. Yang kedua, ya Muhammad, wahbib man syi'ta, silahkan kamu cintai orang yang paling kamu cintai. Ingat, fa innaka mafarikuhu, kamu akan berpisah. Apa Bu? Halo, berpisah. Boleh nggak cinta mati sama suami? Jawab, boleh nggak cinta mati sama suami? Jawab, boleh nggak cinta mati sama suami? Kalau cinta setengah mati boleh nggak? Jawab dong. Cinta mati boleh nggak? Cinta setengah mati? Cinta setengah hidup? Jadi gimana sih? Kata Rasulullah, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidoka yauman ma. Cintai apa sekasihmu yang paling kamu cintai, biasa aja. Cintai kekasihmu, ngomong gini, biasa aja, bisa nggak? Sama-sama. Cintai kekasihmu, cintai hartamu, cintai suamimu. Kenapa emang? Asa ayyakuna baghidoka yaumamma. Bisa jadi apa yang paling ibu cintai hari ini, besok menjadi yang paling dibenci. Kayak sinetron, kayak para artis di negeri Konoha. Sekarang lagi pacaran katanya, wah aku tuh kalau udah ketemu tuh nyaman banget. 3 bulan dikit nikah.
dia tuh kasar kayak babi hutan, dekat sama dia panas. Ada nggak begitu bu? Baru 3 bulan minta cerai, ada begitu? Nah, tukang nonton. Maka sama calon suami gak usah dipuji lebay-lebay, biasa aja. Ganteng, biasa aja. Kaya, ternyata korupsi. Jadi biasa. Kenapa? Karena bisa jadi besok jadi paling kau benci. Naudzubillah min. Saya ditulis di WA ada yang, Mas, tetangga saya nanya, saya udah 6 tahun nggak dinafkahi lahir dan batin, anak-anak nggak dikasih biaya sekolah, nggak dikasih makan, bagaimana tuh? Saya bilang otomatis talak 3. Kalau nggak mau begitu, dia nggak mau nyerahin, nggak mau mutusin, tapi sehidup serumah, nggak pernah disenggol, nggak pernah disentuh, nggak pernah diajak ngomong. Terus kok bisa begitu? Nggak tahu. Saya bilang tolong buka di Google, klik si kotak klik. Sebagai suami, maka jika saya meninggalkan istri selama sekian titik-titik atau menyakiti fisik titik-titik atau maka saya adukan ke pengadilan agama dan diterima aduan saya membayar 10.000, jatuhlah talak 1. Menyakiti fisiknya jatuh talak 1 kalau diadukan. Membiarkan, nggak mencolek, nggak nyenggol, nggak ngasih hanya apaan sih? Nggak mau melayani. Kalau istri mengadukan ke hakim, dibenarkan aduannya, bayar 10.000, jatuh talak. Suami murah ya, suami murah buat cuma 10.000. Murah banget. Kalau sejuta mau nggak sejuta? Nggak ada ngaduin. Maka seorang istri boleh mengadukan itu, disakiti fisiknya atau batinnya, ditinggalkan 2 tahun tuh nggak ada kabar, nggak ada berita, 6 bulan nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dicuekin aja, nggak disenggol, nggak disentuh, nggak di ketahuan tuh udah 3 bulan. Maka kalau diadukan tuh bener aduannya, lebih jelasnya nanti baca di sigon taklik ya, saya takut salah itunya karena nggak hafal. Maka kalau udah bayar 10.000 oleh pengadilan agama atau hakim, jatuh talak 1. Istri boleh mengadukan ya, konsultasi dan mengadukan. Yang tidak boleh istri minta cerai. Kalau istri minta cerai, itu nanti tidak mencium bau surga. Naudzubillah min. Jadi konsultasi ke pengadilan agama, konsultasi Pak Hakim, Pak Pengadilan gimana? Suami kok saya begini-gini. Oh itu dia talak kok. Kalau gitu ya sudah Pak Hakim lanjutkan saja. Gak bilang tolong Pak Hakim, saya mengajukan cerai kepada suami saya. Tolong jangan ngomongin gitu. Saya mau konsultasi. Bagaimana kalau suami gini kok mau ini? Silakan diproses Pak Hakim. Nah, minta proses bukan minta. Bisa diganti kata-kata. Ingat kata-kata itu adalah hukum. 2. Berarti cintai mobil biasa aja. Cintai mobil biasa aja gimana? Biasa aja. Cintai mobil, cintai harta, cintai rumah, cintai suami. Makanya jangan cinta mati, setengah hidup, gak usah. Cintanya coba kalau cintanya mati, ibu gak ikut kan? Ya iya, biar aja mati, mendingan bagus lah mati kan. Ini banyak janda ngomong begitu. Kenapa kok begitu? Alhamdulillah Ustaz sudah meninggal. Alhamdulillah. Kalau masa tua sama hidup bersama, belum tentu saya sabar ngurus sama dia. Coba bayangin Ustaz, suami saya stroke, di tempat, pipis di tempat, ngurusnya
Belum tentu saya sabar untuk 3 bulan langsung meninggal di stroke. Alhamdulillah meninggal Ustaz. Alhamdulillah. Coba kalau 3 tahun ngurus, pensiun udah kagak ada, kerja kagak, ibu gimana ngurusnya? Maka ternyata meninggal alhamdulillah. Ada bagusnya. Maka cintanya jangan cinta setengah, paling cinta mati. Cintanya biasa aja. Ya kalau meninggal, emang sudah waktunya. Alhamdulillah. Demikian juga sebaliknya, kalau ibu meninggal, suami ya kawin lagi. Bukan gak adil kalau istri memang kuat mengasuh 5 anak, tapi suami gak bisa ngasuh anak walaupun cuma 1. Betul? Maka biar dia ngasuh dia harus itu ngomong kan? Kan serius ngomongnya. Kalau istri sanggup menjaga 5 anak sampai tua dewasa, betul? Tapi suami 1 anak aja nggak bisa ngurus, betul? Agar bisa ngurus maka ibu yang ngomong kan saya. Dia waktu melayat bu, udah banyak janda yang ikut melayat tuh, udah ngelirik tuh, langsung tekan nomor handphone. WA 11 mana yang cocok istiqoroh. 3 bulan berikutnya alhamdulillah. Gampang kan begitu. Yang kedua, yang ketiga pesan nama malaikat Jibril. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majyun bihi. Wahai Muhammad, silakan beramal sekehendakmu, tapi ingat kamu akan mendapatkan balasan pahalanya. Ini yang ujung sampai ujung beda-beda niatnya, tapi saya pengen sekarang niatnya sama, yaitu ngaji. Apa sama-sama? Setiap Sabtu datang ngaji, siapapun ustadzahnya, yang penting ngaji. Karena ngaji itu juga amal. Dan hebatnya orang ngaji itu seperti orang jihad. Alhamdulillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a Allah. Siapa orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, dia seperti jadi jalan Allah sampai pulangnya nanti. Alhamdulillah. Asik. Ibu sedang jihad. Alhamdulillah. Wa syukur. Asyik. Bahagianya di sini ibu, pahala besar. Ngerti pahala, enggak ngerti dapat pahala. Yang nggak pahala pak, yang niatnya cuma pengen datang daripada di rumah nganggur, atau pengen pokoknya lagi istilah status yang ngaji. Nah itu pahala enggak dapat, nilai nggak dapat, ilmu juga nggak dapat, dan nggak berkah. Maka yuk yang niatnya masih itik-itik itu sekarang ganti Bismillah, Bismillah, nawaitu tolak ilmu. Udah Bismillah, saya niat untuk menuntut ilmu. Maka ibu jihad, maka ibu di taman surga, di taman para malaikat, dan kita saling bertemu di surga, saling mengundang. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu masuk surga berombongan, enggak masing-masing, bareng-bareng. Maka nanti saya cari mana ini pengurus Imanuddin, mana nih ibu-ibu yang ngaji, yang nyender, yang selonjor, yang ngantuk, yang liatin ustadznya. Saya cari tuh, nanti yang nunduk aja, yang ngantuk dia terlambat.
Orang udah masuk dia masih di luar. Nah lo, ayo lihat ustadznya, lihat ngaji. Nanti dibawa ya. Ya Allah ini pojok tuh ngaji. Ikut, sini masuk. Tapi kalau yang main handphone, status, nah itu nggak ikut. Orang masuk dia masih main handphone aja. Silakan beramal. Dan amal yang paling indah, yang paling hebat, yang paling besar adalah sholat. Sholat adalah kehidupan. Kehidupan adalah sholat. Dan hidup itu tentang sholat. Semakin baik sholatnya, semakin baik hidupnya. Semakin baik sholatnya, semakin baik rezekinya. Semakin baik sholatnya, semakin indah kehidupan romantis keluarganya. Sholat. Salatullah ala Toha salatullah. Ibu semua yang bahagia, hidup nikmat penuh pesona, dari muda hingga tua, hidup memenuhi rasa cinta. Salatullah. Semangat, adanya kan semangat nih. Ala Toha salatullah. Semua amal tergantung sholat, karena sholat menentukan amal yang lain. Semua ibadah diterima kalau dia menegakkan sholat. Salatullah. Lebih semangat. Salatullah. Ajak anak, suami dan keluarga menegakkan 5 waktu sholat. Hidup penuh nikmat manfaat, dari dunia hingga al-jannah. Salatullah. Dikeluarin suaranya. Salatullah ala Yasin. Lihat Ustaz, sudah nikmat, apalagi semakin dekat, karena cinta bikin melekat, di akhirat mengajak dapat syafaat. Rasulullah. Alhamdulillah, semua tentang sholat. Subuh yang dijaga dengan baik, Allah penuhi hidup rezekinya dengan baik. Yang berantakan subuhnya, ikut berantakan yang lainnya. Duhur, asar, maghrib, isya, sholatnya cakep, manis, hebat, maka tunggu hidup makin romantis. Kita bikin romantis, yang paling romantis, insya dengan sholat. Dan saya kemarin bikin video banyak di Mekah Madinah, itu romantis dengan istri. Alhamdulillah, syukur, asik. Ibu juga bisa bikin. Ya Bu, ya Bu. Tuh, hidup semua tentang, ulangi, jawab. Hidup semua tentang
Dan sholat bikin hidup semua jadi nikmat. Umur saya sudah tidak muda lagi, sudah di atas 55. Oh, masa? Berusaha menjaga sholat dengan keluarga yang baik dan promosi minum itu tiap pagi dan tiap mau tidur. Propolis. Mukanya pakai ini untuk dicuci, mukanya nanti kalau malam. Terus untuk istri pakai yang ini. Madu alami. Ini bukan jualan, ngasih tahu. Nggak boleh jualan masjid, nggak boleh. Ngasih tahu aja. Biar hidupnya sehat, nikmat, penuh berkah. Alhamdulillah. Ibu, Bu, itu yang berapa tadi? Yang keempat sekarang dan kelima. Tadi ayatnya dibaca sama Mbak Ani, terjemahannya. Hah? Emang saya mau berapa? Mau 4 dan 5. Ih, kamu gitu deh, gak sabar. Aku kan mau ngomong dengan 4 ke 5 sekarang. Ih, kamu gak sabar. Gemes ya aku. Ada yang jatuh tuh, Pak? Tuh. Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Dengar baik-baik. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin terletak pada bangun malamnya. Bilangnya belum. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada bangun malam, sholat malam, tahajud, witir, istighfar. Jelas? Apa yang jelas? Surah Al-Isra ayat berapa tadi? 70 berapa nih? Anin? Kamu tadi baca surah Al-Isra ayat berapa? Yang kedua. Ayo, bingung. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Baca terjemahnya nih. Lupa tadi bukanya. Bingung kan? Coba baca terjemahannya. Pakai mic dong. Kalau hatiku sih dengar, hati yang lain nggak dengar. Kenapa kok dengar? Ada cinta. Tahu aja masih gadis. Jangan bilang-bilang ya, Bu. Jangan kencengin. Pada malam hari hendaklah engkau bertahajud, berjaga untuk sembahyang malam, sebagai tambahan untuk engkau. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang terpuji. Tuh kata Amin dalam Al-Quran dibaca. Nun di keheningan malam, sebagian malam tahajudlah kamu. Ujungnya apa? Kamu akan diangkat ke tempat yang mulia. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada bangun malam. Jam berapa tuh? Lewat tengah malam, silahkan pilih. Jam 1, jam 2, jam 3, setengah 4. Pilihlah yang setengah 4. Sepertiga malam terakhir itu malam yang terbaik. Kenapa? Biar nyambung sama subuh. Kadang ada orang tahajud jam 1, jam 2 tidur, subuh kesiangan. Thuluthul lail, sepertiga malam terakhir. Ibu mulai, Ibu.
Ibunya cinta sama anaknya. Mak, aku mau kuliah biar diterima di negeri ya mak. Oh iya nak. Kata emaknya, kamu tahajud ya malam ini. Yang biasanya enggak tuh, dia tahajud malam itu, besok tuh selama tes dia tahajud. Nilainya nggak banyak, nggak gede. Teman-temannya nilainya tinggi-tinggi. Dia masuk dengan mudahnya. Berkat apa? Doa emaknya, tahajud yang mengangkat derajat yang tinggi. Alhamdulillah. Suatu ketika ada cerita lagi, nggak punya duit diterima, nggak punya duit. Dia cuma mengandalkan surah Al-Baqarah ayat yang 153, diandalkan itu. Dia bangun malam dengan tahajudnya, sholat, lalu dia berdoa, ya Allah, anak hamba udah diterima di perguruan tinggi negeri, bayar minggu depan, dan sekarang belum punya duit. Engkau maha kaya ya Allah, terserah engkau maha tahu bagaimana caranya. Yang penting anak seminggu depan bayar. Tahajudnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat, bangunnya jam 2:30, 3:30 baru selesai. Sujudnya lama. Setelah itu istighfar 1000 kali. Surah Ali Imran ayat 17. Dia baca istighfar. Wal mustaghfir bil ashar. Dan orang-orang baca istighfar di waktu sahur setengah jam sebelum subuh. Sahur jam 4, sekarang subuhnya jam 4:45. Berarti dia baca istighfarnya mulai jam 4:15. Setengah jam istighfar sedapatnya. Istighfar 100, sholawat 100, sholawat 100, sholawat 100. Ya Allah, pagi-pagi buta, 1 hari sebelumnya, tok tok tok, assalamualaikum. Karena malam kencang, assalamualaikum. Kok gak ada yang jawab? Assalamualaikum. Saking terkesimanya ceritanya. Tok tok tok, assalamualaikum. Siapa ya? Dedi. Mbak. Oh Dedi. Tunggu ya, dibuka. Waalaikumsalam. Oh Dedi. Si Yadi kemana? Di masjid. Sudah berangkat karena tinggal 1/4 jam lagi subuh. Ya udah gitu Kak, kalau gitu saya akan bisa juga. Si Dedi berangkat ke masjid, lihat si Dedi, doanya, angkat tangannya, masya Allah. Ibunya juga doa istighfar yang banyak. Baru selesai ketemu, diajak pulang. Ibunya nyiapin sarapan, dicariin sarapan. Walaupun nggak ada apa-apa, dia pinjam tetangganya yang sedang masak nasi uduk di Walan ya. Karena nasi uduk kan murah 10.000, udah dapat isinya, udah ada tempe orek sedikit, telur 1, kemudian soun sedikit. Bikinlah 3 bungkus dia untuk anaknya dan untuk si ibu. Makan bareng ceritanya, ngobrol, tehnya teh pahit. Kenapa pahit? Sesuai dengan kehidupan kami deh. Pahit. Kak, kata si kepada kakaknya, saya kesini dengan izin Allah. Sudah lama saya pengen kesini, tapi baru kali ini saya harus datang kesini. Ada apa emang? Alhamdulillah, jadi warisan yang dititipin oleh orang tua kita laku mak. Terus mak dapat bagian 50 juta. Alhamdulillah. Si putranya diterima bukan tinggi negeri, bayarnya nggak banyak. 1 semester cuma 3.320.000. Ditambah yang lain untuk pakaian, malam atau segala macam, geneplah sekitar 4 juta. Dapat 50 juta. Cukup apa kurang? Cukup apa kurang? Alhamdulillah, sangat cukup. Itu harus digoncang dengan tahajud dan istighfar. Akhirnya si Ananda masuk nanti negeri, kebayar pada hari yang diinginkan. Cuma menggoncang. Apa ayatnya tadi yang baca?
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat, 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 sholat. Lima waktunya dicakepin, sunah-sunahnya dikerjain, tahajudnya dia bangun, istighfar dibanyakin sebelum subuh, dan sholawatnya. Rizki datang tak perlu dicari. Alhamdulillah wa syukur. Asik. Udah mas mata tutup. Alhamdulillah wa syukur. Asik. Lanjut. Bo. Semua kehidupan tergantung sholat. Maka jangan tinggalkan sholat sekalipun. Jangan diundur-undur. Begitu Allahu Akbar, segera penuhi iman Allah. Kan itu Allah ngomong begini lewat muadzin, hayya 'alas shalah, la haula. Mari tegakkan sholat. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Mari hidup sukses, hidup falah, hidup menang, hidup kaya, hidup berkah. Sholat tegak, kaya. Jadi nggak ada rumusnya orang sholatnya bagus miskin. Ada nanya ke Ustaz Hidayat, Ustaz, tetangga saya marbot, sholatnya bagus, lima waktunya terus, tapi kok miskin? Kata siapa miskin? Kamu tanya coba dia. Dia cukup, nggak pernah ngeluh, nggak pernah kekurangan. Dia lebih kaya dari situ. Kenapa? Orang kaya ada orang yang ini nih, yang kelima. Ya Muhammad, syarhul min qiyamil lail wa izzuhu, dan kehormatannya dalam itu adalah istighna'u 'anil nas. Dia cukup dan tidak butuh dengan bantuan manusia, tidak butuh pada manusia. Lalu Allah berfirman dalam diskusi, Rasulullah bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta pada Allah. Kalau minta pertolongan, minta tolong pada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mintalah kepada, jawab, minta kepada. Kalau kau minta tolong kepada, lalu serahkan hidupmu, ragamu, jiwamu, rezeki pada Allah. Kenapa? Dia yang punya, dia yang ngasih. Gak ada. Suamimu miskin, pegawai pak, pajak pak, banyak miskin, dicopot, habis. Balik korupsi, ketahuan, ditangkap, dimiskinkan, miskin, tuh gak punya apa-apa. Sekarang aja gaya, betul? Kita ketangkap, ya, gaya. Kemarin gaya, begitu ketangkap gaya. Waktu mobil Orbicon gaya, ketangkap gaya. Dan lihat kan di televisi, saya nggak ngomongin orang kok. Orang udah terkenal di televisi, betul apa enggak? Ada nggak begitu? Tuh, yang korupsi pajak, hati-hati. Duit memang enak, tapi ingat bu, dunia biduit kesit, wala biduit sakit. Ngerti nggak? Sama. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Kehormatan orang mukmin, kata Jibril pada Rasulullah, terletak pada dia merasa cukup dan gak butuh pada manusia, gak butuh sama orang. Si ibu sama anak, ya Allah, anak hamba saya terima di bulan negeri, masa gak bisa bayar? Kok kan maha kaya,
Diadukan ya Rob istighfar. Istighfarnya banyak bu, nggak pakai hitungan. Kalau saya bilang 1000 kali, selawatnya 1000 kali. Sahabat datang, ya Rasulullah, kalau saya berdoa 5 menit, selawatnya berapa? Kalau saya selawatnya 1 menit gimana? Tambahilah. Kalau saya doa 5 menit, selawatnya 2 menit, tambahlah. Kalau saya doa 5 menit, selawatnya 2,5 menit, tambahlah dari itu. Kalau saya doa 5 menit, selawatnya 5 menit, tambahlah. Bahkan kalau kamu sudah gak bisa doa lagi, bersolawatlah. Setiap solawat dibalas oleh Allah 10 kali solawat. Ternyata solawat itu adalah doa. Alhamdulillah. Merasa cukuplah dengan suamimu bu. Untung ada suami yang mau ibu. Jangan ya Allah suami saya kok kayak gitu. Dibawa gak enak, ditenteng gak nikmat, dibawa ke kondangan gak pantas. Tapi anaknya enak. Pantasnya di mana? Di ranjang doang. Lo emang dasar. Bu, jangan begitu bu. Nanti orang tua itu ibu, jangan. Kan ada tuh ngomel sama suami saya, apaan? Ternyata anaknya 6. Ya Allah. Ibu, kenapa orang-orang kampung anaknya banyak? Sering marah. Karena sering marah jadi terus maaf nih bikin. Kalau orang kaya kalau marah pindah kamar, kunci-kuncian. Kalau kamu ketemu ke hotel dia nginep. Itu orang. Kalau orang miskin ketemu lagi. Ya udahlah, kita damai langsung. Jadi deh, alhamdulillah. Pesan Jibril Rasulullah adalah untuk kita. Rasulullah udah dijaga oleh Allah, tapi kita belum. Maka ibu beramal, mencintai, berbuat apapun bukan sekehendak kita, tapi kehendak kami kepada Allah. Maka hidup kita Allah yang atur. Rizki bukan soal duit, tapi rizki adalah soal bagaimana hidup baik. Gak penting banyak duit, yang penting kaya. Beda apa enggak? Yang penting kaya. Bagi saya gak penting banyak duit, yang penting karena orang kaya merasa cukup yang Allah berikan dan mencukupkan yang ada, itu kaya. Tapi kalau duit tidak pernah cukup, maka orang yang terhormat, kata Jibril, adalah wa'izzuhu istighna'u 'anil nas. Dia merasa cukup apa yang Allah berikan dan mencukupkan apa yang ada, lalu dia tidak butuh pada manusia. Ibu tidak bergantung pada suami. Suami mati, alhamdulillah, memang udah jatahnya segitu aja. Papa lo nggak dengar apa-apa. Lah itu nggak anak 5, itu rumah, itu mobil, ngomong kayak gitu, nggak bersyukur. Itu wanita banyak di neraka gara-gara nggak syukur sama suami. Maka ibu syukuri suami yang ada, rumah mobil nggak apa-apa. Yang penting hidup kaya, walau duitnya tidak ada. Alhamdulillah. Bersyukur. Asik. Simpulan. Silakan hidup semau kamu. Ingat kamu akan mati. Berarti beramal, berbuat yang baik. Jangan berhenti jadi orang baik. Terus berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik. Dan matilah di tempat yang baik bersama amal baik dengan orang-orang baik. Satu. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiban. Allah Maha baik, hanya menerima yang baik. Allah Maha suci, hanya menerima hamba-hamba yang suci. Allah Maha indah, hanya menerima mereka yang punya keindahan.
Dan itu adanya di salah satunya adalah bangun malam dan tidak butuh kepada manusia. Cinta yang kedua, cintai apapun dunia ini, tapi biasa aja. Kenapa? Akan berpisah, meninggalkanmu atau kita tinggalkan. Berpisah. Saya punya kakak 3, punya adik 3, nggak ada, semua sekarang tinggal aku. Bapak nggak ada, ibu nggak ada, tinggal saya doang. Tapi aku bahagia bisa mengantarkan mereka haji, bisa mengantarkan anak-anak ponakan sekolah, kakak-kakak bisa saya berangkatkan umroh. Alhamdulillah wa syukur. Begitulah ibu. Ibu sudah lewat, suami udah nggak ada, ini semua nggak ada, masih bisa berbuat, masih bisa. Ngapain tuh? Istighfarkan untuk mereka, doakan untuk mereka, sedekahkan atas mereka, hajikan atas mereka. Alhamdulillah Allah izinkan 3 kali berangkat, sudah 3 kali berangkat haji. 1 diri sendiri, yang kedua untuk bapak, itu 4 kemarin untuk ibu saya. Alhamdulillah. Kalau tahun depan lagi untuk berangkatin lagi oleh Allah, insya Allah untuk yang lain. Karena kewajiban cuma sekali. Kok balik-balik berangkat? Nggak bayar, dibayar pulangnya. Alhamdulillah. Ibu mau nggak? Ketemu di sana gampang. Silakan sekehendakmu, ingat kamu mati. Silakan cinta yang saya mau, ingat kamu akan berpisah, meninggalkan. Silakan kamu beramal sehebat kamu atau tidak hebat kamu akan dapat balasan dan kemudian bisa